yang ini ruangan konsultasi gizi. Iya, selamat siang Kak. Iya benar. Dengan Kak Sita ya? Iya. Silakan masuk, kenalan dulu. Kalau aku Diko atau Divya. Dia sini. Boleh kenalan dulu? Iya Kak. Oh iya, aku sudah baca Sinta rujukan dari dokter ya? Iya, dari dokter Oke. sini. Boleh aku lihat dulu? Ini data biokimia saya. Hmm. Saya punya keluhan sering pusing, lemas. Terus kalau malam itu saya nggak bisa tidur kalau belum makan. Kayak makan malamnya itu coklat dan lain-lainnya. Aku lihat tuh udah terlihat gini ya. Oh iya. Dari data biokimianya ternyata ada yang tinggi nih Kak. Dari keluar darah kakak sendiri kayak GDS-nya mungkin kakak karena sering makan malam, kayak konsumsi makanan yang tinggi lemak dan juga yang kalori tinggi juga nih Kak. Itu kesukaan banget itu Kak. Enak ya? Oh ya, gimana kita ukur antropometri dulu? Iya boleh. Ayo. Tinggi badan sama berat badannya? Mau tinggi badan dulu atau berat badan dulu? Tinggi badan dulu boleh. Tinggi badan dulu ya. Soalnya ada depan ya, jangan kakinya ke tembok, ukur ya, stop ya. Oh tinggi juga ya Kak. Iya. 165 ya Kak? Iya. Boleh terbang dulu. Kalau depan jangan dulu. Oke, sudah cukup. Nah, data biokimia tadi kakak udah periksa ini aja ya? Iya, Gula darah iya. sewaktu, terus juga ada data apa namanya? Tekanan darah juga, data fisiknya ya, sama nah kalau aku lihat-lihat nih dari pengukuran antropometri kakak ternyata IMT kakak tuh berlebih nih Kak, 36,5. Tinggi juga ya. Nah iya, kayaknya kakak perlu ini deh, perlu butuh apa namanya? Penurunan berat badan. Yes, benar. Untuk konseling ini jadi kayak kakak targetnya kakak nih kayak untuk penurunan berat badan sih kita ngejelasin konsep dulu ya Kak. Iya. Jadi kayak tujuan kakak sih kan buat menurunkan berat badan nih biar badan kakak tuh nggak terlalu berlebih dan juga lebih enteng ya Kak. Dan juga pasti lebih pede lah pastinya ya kan. Nah dari yang aku lihat nih dari data assessment kakak juga cukup tinggi kayak gula darahnya juga 250 karena kakak mungkin sering makan malam gitu. Iya, kalau nggak makan nggak bisa Tidur ya. Iya. Nah berarti kita bisa ubah pola kakak nih nanti. Jadi kayak Iya. kakak harus apa ngejalanin 3J, jadi kayak jadwal makan kakak, jumlah porsi makanannya sama jenis makanannya itu harus diperhatikan Kak. Jadi oh ya, kalau boleh tahu kemarin aku lihat hasil data dulu ya recall. Oh iya Kak, dari hasil aku lihat dari hasil recall Kak juga lumayan tinggi nih Kak asupannya. Kakak sering makannya yang Ini tinggi lemak ya, tinggi kalori Iya. ya. Kalau boleh tahu umur kakak berapa ya? Umurnya 22. Oh, dua-dua. Ini Kak, aku mau diagnosis dulu nih Kak. Iya. Apa yang kakak alami sekarang. Jadi kakak itu termasuk golongan obesitas kelas 2 yang dimana IMT-nya itu lebih dari 30 Kak gitu. Jadi IMT normal kan antara 18 sampai 22,9 nih Kak. Jadi kayak kakak juga masih banyak PR-nya untuk menurunkan berat badan. Jadi BBI kakak adalah sebesar 56,9. Banyak juga ya yang masih dikurangi. Jadi masih PR nih Kak. Tapi tenang aja, kita kita pakai diet yang sehat kok, tenang, nggak pakai obat-obatan, nggak pakai apa-apa. Jadi kayak kita menerapkan pola hidup sehat aja gitu ya. Gitu ya. Oke, udah diagnosis, kita ke ini nih tujuan dietnya kan pertama maka juga asupannya harus dikurangi nih pertama. Jadi asupan kakak misalnya dari awalnya 2500 itu dia harus dikurangi sebanyak 500 sampai 1000 kalori atau bisa dibilang defisit kalori nih Kak. Jadi kayak pokoknya kita targetin kakak sehari makan hanya 1500 kalau enggak atau 1600 kalori. Dan untuk proteinnya sekitar 56 gram dan juga untuk lemaknya sekitar 38 gram. Dan untuk karbo maksimalnya itu sekitar 248 ya. Tapi intinya kalau yang masalah zat gizi lainnya kakak mungkin pusing ya, itu gimana cara ngitungnya kan. Jadi yang penting kakak tahu berasupan berapa jumlah kalori yang kakak makan. Kakak bisa download aplikasi apa yang ada di Play Store atau di HP sekarang kan ada juga banyak kan namanya aplikasi yang buat hitung kalori. Kita tahu kan itu buat acuan yang dimana buat acuan kakak tuh untuk tahu nih jadi makanan kakak yang kakak makan tuh berapa kalori sih gitu. Jadi kalau udah sampai 1000, oh jangan terlalu makan banyak juga nih. Jadi bisa yang sisanya itu bisa
masukin ke selingan buah ataupun ke snack yang lebih sehat lagi gitu ya Kak. Nah habis itu, nah kita targetin kakak ini mau turunnya berapa kilo. Dari aku lihat sih tadi kan BB kakak kan sekitar 90-an ya Kak ya, 95-an, tapi target kakak ada 56,9, kayaknya masih 30 gitu, 30 kilo lagi ya Kak. Jadi kayak butuh waktu sih memang, tapi kan harus konsisten nih buat nerapin dietnya gitu. Gimana? Bisa sih, insya Allah kan buat kesehatan kita. Bener sendiri. banget sih pasti. Iya. Kayak jadi target kita adalah berat badan kakak turun dalam seminggu 0,5 sampai 1 kilo ya Kak. Bisa nggak nih Kak? Janji ya. Iya. Oke, tapi kakak juga proses diet ini juga nggak hanya diet dari makanan sih Kak. Jadi kayak bisa dari aktivitas fisiknya ataupun olahraga. Jadi kakak bisa olahraganya minimal 30 menit sehari. Seharinya itu ya. Kakak olahraganya bisa apa aja sih? Bisa kayak sepedaan, lari, terus kayak berenang juga bisa gitu. Kalau misalnya nih saya boleh nggak seminggu itu saya cuma 2 atau 3 kali olahraga kayak gitu. Kakak sehari-harinya aktivitasnya apa? Biasanya Kakak kan mahasiswa nih ya, aku lihat nih ya statusnya ya mahasiswa. iya. Kakak biasanya kalau mahasiswa ya main game atau nggak terlalu banyak kayak aktivitas berat-berat gitu ya Kak? belajar gitu. Kalau bisa sih sehari 30 menit kan minimal. Lebih ya. better lagi. Jadi kayak kalau kakak bisa lebih juga lebih bagus lagi malah. Gitu. Terus kalau kayak gitu pola makan yang benernya itu gimana ya? Oh iya untuk pola. Oh iya kakak sebelumnya punya penyakit lambung? Nggak ada. Oh nggak ada ya. Iya. Kan kakak nggak ada sih, kita lebih gampang buat nerapin tujuan prinsip dietnya gitu. Jadi oh iya. Tadi kan kakak prinsip dietnya udah targetnya harus ada penurunan berat badan 0,5 sampai 1 kilo. Dan terus juga kakak juga pemilihan makanan juga harus diperhatiin nih Kak. Jadi kayak kakak misalnya kakak sering banget makan nasi nih. Iya kan saya mie sama nasi. Aduh, kentang sama oke. nasi. Enak ya Kak, kenyang. Iya. Udah kenyang. Bener-bener. Jadi prinsipnya gini, kita yang makan paginya itu kita lihat contohnya aja ya. Iya. Nah, makan paginya itu bisa diganti sama kentang rebus kalau enggak nasi merah ataupun nasi putih. Sebenarnya nasi putih pun juga nggak apa-apa, tapi kita diporsiin. Porsinya itu harus sesuai dengan kebutuhan kakak juga. Misalnya dulu nih kakak makan, yang aku lihat ya, dari hasil data di kakak makan nasi 3 centong nih sekali makan, itu kan juga banyak banget kalorinya Kak ya. Jadi kayak kalau mau makan nasi bisa, tapi cuma 1 centong aja kalau bisa, atau sekitar sekepalan tangan kakak. Jadi porsinya kalau kakak nggak punya timbangan bisa kok. Pokoknya nasinya itu seukuran sekepalan tangan kakak, jadi bisa segini aja ya. bisa dikira-kira gitu, iya benar. Nah terus kalau untuk kayak kentang itu bisa makan 1 buah, kalau nggak 2 buah, tapi yang sedang. Tapi direbus ya kan, jangan goreng ya. Jangan kentang goreng ya. Kirain masih mau dimakan. Oh enggak dong, bisa aja nih. Terus kayak telur rebus juga bisa kalau nggak bikin omelet, oke nggak apa-apa. Tapi minyak dalam omeletnya itu juga jangan terlalu berlebih, jadi cukup 1 sendok teh aja per sekali masak gitu. Terus juga ada sayur-sayuran, suka sayur kan? Suka banget apa kayak cuman hanya sayur tertentu yang kakak makan? tertentu aja. Suka kok. Suka banget, Iya. oke. Jadi gampang lah ya, nggak ada pantangan Iya, ya selama ini ya. Saya juga nggak punya alergi kan, jadi aman-aman aja ya. Jadi habis makan sayur juga bisa nih pakai sari jeruk manis, jeruk peres, kalau enggak jus, tapi jusnya jangan pakai gula Kak. Jadi pure benar-benar air sarinya aja. dari Kalaupun sarinya. mau dingin bisa kayak pakai es batu bisa, tapi jangan ditambahin gula gitu ya. Terus kalau untuk selingannya bisa pakai puding nih, puding buah plain. Jadi kayak kakak bikin puding, kan biasanya kalau puding kan pakai fla ataupun pakai tambahan gula ya. Tapi kali ini aja kakak puding plainnya itu dikasih air sama ditambahin irisan buah aja gitu. Kan buah kan udah manis ya, kayak buah mangga, semangka, paya, melon gitu. Dan untuk makan siangnya nih kakak juga bisa makan siangnya pakai nasi merah, bukan ganti nasi putih. Misalnya kayak gini, kakak sering-sering aja, misalnya pagi nasi putih, siangnya nasi merah, nah malamnya kentang. Jadi kakak nggak terlalu banyak makanan gula-gula sederhana kayak nasi putih kan tinggi gula ya, gula. Jadi akibatnya tuh gula darah kakak itu jadi naik. Kayak tadi kan aku lihat nih hasil labnya badan suatu kakak tinggi banget ya. Itu karena asupan kakak juga berlebih, dan juga kakak juga sering banget konsumsi makan makanan yang tinggi glukosa gitu. Kayak nasi kan juga glukosanya juga tinggi gitu. Terus bisa pakai ikan-ikanan kayak atau ayam dibakar atau dipanggang juga bisa, atau bisa direbus. Terus juga ada tumis bayam juga bisa, tempe bacem lauknya. Terus kalau untuk selingan sorenya bisa pakai smoothies nih, kakak bisa pakai susu. Nah tapi susunya itu susu skim kalau bisa ya, atau yang low fat, yang rendah lemak.
plus buah. Nah buahnya bisa option, bisa kakak yang kakak suka misalnya pisang atau buah paya atau apa juga nggak apa-apa di mix gitu. Untuk makan malamnya juga bisa pakai sama kayak nasi merah juga bisa, juga ayam panggang, capcay, sama buah juga nih. Pokoknya buah tuh nggak boleh lewat kan kalau bisa. Jadi setiap makan utama kayak siang sama malam tuh harus ada buahnya gitu. Biar kakak tuh komplit sesuai dengan pedoman gizi seimbang atau isi piringku gitu kan. Kalau misalnya saya nggak mau buah atau mau jadi sayur aja bisa nggak? Boleh, tapi sayurnya harus lebih banyak ya kak. Porsi sayur lebih banyak dibandingin porsi lainnya. Jadi kayak mungkin untuk pengganti buahnya, misalnya kakak malam ini nggak makan buah, tapi Iya. sayurnya dibanyakin nggak apa-apa gitu. Gimana kak, ada yang mau tanya lagi? Tentang terkait polanya atau apanya gitu? Pantangannya apa ya? Oh ya, kalau untuk pantangan yang diet, kakak kan obes nih, pedoman yang kita terapkan adalah menu diet rendah kalori kan ya kak ya? Nah, menurut diet rendah kalori itu tidak boleh, larangannya itu adalah makan makanan manis pertama, terus juga makan makanan yang tinggi kalori seperti roti, juga coklat, itu pantangan banget sih. Pokoknya kalau rendah kalori itu jangan makan makanan manis dulu kan pantangannya, karena tuh glukos kalau kita makan manis tapi kalau kita nggak dibarengi sama aktivitas fisik itu malah jadi penumpukan lemak di tubuh kita. Apalagi kalau kita kurang minum itu malah lemaknya malah berlebih jadi lebih ya. Itu kalau saya seneng keripik-keripikan itu goreng-gorengan. Iya, kurangin juga. Kalau mau makan keripik yang dipanggang aja kalau bisa kak, yang hanya yang tidak melewati proses penggorengan gitu. Berarti boleh, tapi yang cuma pemanggangan. Betul. Sudah sih kak, saya sudah paham belum sama yang ini, sama yang aku jelasin terkait menunya? Iya. Menunya udah. Nah, kakak juga harus rajin pantau berat badan nih kak. Setiap kita kan, kakak targetnya seminggu itu turun 0,5 sampai 1 kilo kan ya? Iya. Nah kalau bisa kakak selalu timbang berat badannya seminggu sekali, biar kakak tuh nggak stres badan, biar kayak nggak terlalu optimis gitu. Aduh, kok berat badan aku nggak turun-turun nih gitu kan. Jadi kayak pokoknya seminggu sekali kita harus timbang ya kak. Jadi kayak kakak juga udah tahu belum perhitungan status gizi gimana? Saat ini kan saya cuma lihat doang ya, cuman cara ngitungnya itu belum tahu ya, belum terlalu paham ya. Nah, untuk perhitungan status gizi bisa pakai berat badan per kilogram kakak sekarang dibagi dengan tinggi badan kakak dalam ukuran meter. Oh gitu. Meter kuadrat. Jadi misalnya berat badan kakak tadi kan 95 dibagi, tadi kan tinggi badan kakak 1,165 cm. Kalau jadi meter kan 1,65. Jadi 1,65 ke 1,65 hasilnya itu nanti dibagi sama berat badan kakak sekarang. Nanti hasilnya itu bisa dilihat dengan ini nih, kata klasifikasinya. Tadi kan kakak 36 ya. Nah, ini udah di obes kelas 2 nih kak, udah tinggi banget gitu. Jadi kakak harus lebih nerapin pola yang lebih sehat lagi dan juga lebih baik lagi gitu untuk masa depannya kakak juga kan gitu. Nah, kakak tahu nggak sih resiko penyakit yang disebabkan oleh obesitas apa aja? Nggak tahu. Nah, pertama ada DM nih kak, ada DM, ada tekanan darah tinggi, sesak napas, sama penyakit jantung. Kenapa bisa ke DM? Karena kalau kita makanan yang tinggi kalori itu bisa meningkatkan kadar glukosa dalam darah kita. Jadi kayak kalau kita tuh kurang aktivitas fisik, kurang olahraga, itu malah makin berat gitu jadinya. Jadi kadar glukosa kita tuh naik dalam darah. Terus kalau tekanan darah tinggi nih bisa juga, karena kan kalau kita balik, kalau kakak tuh sering makan makanan yang gurih, terus juga kalau darah tinggi ini tuh berkaitan sama cairan sih kak. Kalau yang ini kalau buat orang obesitas, karena kalau orang obesitas kalau asupan cairan yang kurang juga, si natrium ini kan dalam darah kan juga mengendap kan, jadi bertimbul jadi lemak gitu. Sesak napas nih pasti kayak, kalau mungkin nih aku pernah ngalamin kalau lagi lari tuh kayak napasnya terengah-engah. Iya, ngap kan ya, atau karena kondisi tubuh kakak tuh juga apa sih namanya, lemaknya tuh menumpuk di saluran pembuluh darah, jadi kayak semakin sempit semakin sesak, jadi aluran napasnya itu tidak lancar atau tidak rileks dia gitu. Nah, ini juga ada pesan pencegahan untuk obesitas nih kak. Pertama juga kan harus makan aneka ragam pangan, cukup sayuran hijau dan juga buah berwarna hijau. Oh ya, aku lihat kadar HB kakak juga rendah nih, aku baru nggak loh. Iya, HB kakak rendah loh. Iya, terus itu gimana ya? Kakak aku sering lemas tadi ya? Keluar ya? Pusing sama lemas. Aduh, itu kayaknya kalau aku lihat sih ini, aku diagnosis ini kena anemia deh kak, gara-gara itu. Karena aku lihat juga asupannya tinggi kalori, terus juga kadar HB-nya juga rendah.
kakak juga pas hasil recall kemarin juga nggak ada sayur nih kak, kurang sayur. Itu bisa ngaruh nggak ke yang lain-lainnya? Nanti bisa jadi lebih parah tuh nanti. Oh bisa jadi anemia defisiensi zat besi. Apalagi kalau kakak kan umurnya tadi dua-dua ya. Iya. Kalau kakak udah mau nikah nih, kakak juga harus persiapan juga nih kak asupannya gitu. Jadi nggak boleh sampai kurang zat besinya atau zat gizi lainnya gitu. Cara pencegahannya gimana ya itu biar nggak ini? Nah ini kan tadi aku bilang pesan pencegahan untuk obesitas juga nih. Kayak kakak harus makan aneka ragam makanan pangan seperti sayur dan buah, juga harus sering rajin nih, rutin, nggak boleh ada yang ketinggalan gitu. Terus juga pastinya nggak boleh merokok dan juga minum beralkohol ya kak. Iya. Gitu. Dan untuk yang menghindari gula darahnya, kita juga konsumsi karbohidrat kompleks seperti kayak umbi-umbian, kentang, singkong, beras merah juga bisa. Jadi kalau bisa kakak hindarin ini deh, nasi putih dulu ya. Iya, nanti saya coba ya kak. Terus roti jangan dulu ya kan, roti Oke. pokoknya roti jangan dulu karena itu tinggi gula. Terus juga batasi konsumsi gorengan dan lemak nih. Gorengan juga nggak boleh pasti dibatasi dulu, jangan terlalu berlebih juga makannya ya kak ya. Oke. Terus juga jadwal makanan teratur, porsinya sedikit tapi sering. Terus dengan pola makan 3 kali makan utama, 2 kali selingan ya. Jadi pokoknya pagi itu kakak biasain sarapan, jangan sampai lewat. Dalam kuliah tuh kakak tuh kayak nggak pernah sarapan di sini ya. Jadi kayak makan itu sekaligus langsung di siang hari dan juga porsinya juga banyak ya kak. Iya. Oke. Nah untuk lain kali, untuk kali ini mulai dari hari ini ya kak, pokoknya kakak makan harus biasain sarapan, makan pagi, siang, malam, dan juga selingan pagi dan juga selingan sore. Makan paginya itu tadi kayak aku bilang, jangan terlalu penuh tapi itu bisa memenuhi perut kakak ya. Kayak bisa makan di kentang rebus dan juga telur, juga buahnya. Terus juga biasakan makan dengan piring model piring teh nih atau piring kecil. Iya. Kalau kakak nggak punya piring teh, piring biasa bisa, tapi nanti kakak bagi 2 aja gitu. Jadi setengah itu ada sayur dan juga lauknya gitu. Jadi seperempatnya kak, seperempat nasi, seperempat lauk gitu ya kak. Itu aja sih kak aku ingin sampaikan. Jadi kurang lebih simpel kan sebenarnya diet rendah. Kalau diet obesitas nggak susah kan, soalnya nggak ada paling pantangan, cuma pantangan yang makan makanan yang emang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi kalori juga nggak boleh sih sebenarnya. Tapi semua makanan bisa kakak makan kok gitu. Ada batas. Malam juga saya boleh makan. Kalau malam jangan dulu kak. Jangan dulu ya. Batas makan kan sampai jam 7 kalau nggak jam 6. Oke deh. Dan juga jangan lupa olahraganya nih kan diterapin. Kak suka olahraga apa? Sekarang naik sepeda. Sepeda aja, sepedaan di sekitar rumah juga nggak apa-apa, mondar mandir kayak 30 menit kan lumayan tuh bakal kalori. Mungkin itu aja aku bisa sampaikan. Kira-kira ada yang aku bisa bantu lagi? Kira-kira nanti saya datang lagi ke sini. Oh iya, untuk jadwal selanjutnya kita bisa jadwalin. Aku kan, nanti kan aku minta nomor kakak nih. Nanti aku WA ya. Jadi kayak aku pantau kakak lewat via media, via WA aja gitu ya. Jadi kan oh gimana perkembangannya gitu. Nanti kalau ketemu aku lagi kayak sekitar 2 minggu aja ya. Jadi kita bisa tahu perkembangannya. Kalau terlalu sering jadi aku juga emang nggak bosan ngeliat aku. Ya, jadi kita biar ada perubahan jadi gitu. Oke. Oh ya, aku titip pesan ke kakak untuk kakak setiap makan itu dicatat ya. Hasil makan itu kayak recall. Iya. Udah paham belum cara recall? Paham. Jadi apa aja yang saya makan saya catat gitu ya. Terus berapa banyak yang saya makan. Betul. Oke, itu aja ya. Nanti kita ketemu sekitar 2 minggu ya. 2 minggu lagi kita ketemu lagi, oke? Janji kita harus berhasil ya kak. Oke. Selamat sampai itu aja. Terima kasih Kak Cinta.